Halo semuanya, saya Rian Maulana dari program Studi Sistem Informasi, seorang mahasiswa di Universitas Terbuka. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung sejenak tentang pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah Pancasila, khususnya bagi kita, generasi muda. Seringkali, kita menganggap Pancasila hanya sebagai 5 sila yang kita hafal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Padahal, Pancasila adalah buah dari perjalanan panjang dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa kita. Mereka berjuang untuk menemukan sebuah fondasi, sebuah nilai pemersatu yang bisa merangkul seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau kita telusuri kembali jejak sejarahnya, proses lahirnya Pancasila itu benar-benar luar biasa. Semuanya dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada tahun ke-1945. Di sana, tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Dari diskusi-diskusi sengit itu, muncullah Piagam Jakarta, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hingga akhirnya menjadi rumusan final yang kita kenal sekarang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ke-1945. Sejak saat itu, Pancasila terus hidup dan beradaptasi dengan zaman. Di awal kemerdekaan, Pancasila menjadi api semangat untuk membangun sebuah bangsa yang baru. Lalu, di masa demokrasi terpimpin, interpretasinya lebih condong ke arah politik. Di era Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal. Namun sayangnya, seringkali disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Barulah di era reformasi, kita semua mulai diajak untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila secara lebih terbuka, kritis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari seluruh perjalanan sejarah yang penuh liku itu, ada satu nilai yang menurut saya paling menonjol dan terasa begitu kuat, persatuan Indonesia. Coba kita bayangkan, dari masa sidang BPUPK hingga era reformasi sekarang, bangsa kita ini sudah berkali-kali diuji, mulai dari perbedaan pandangan yang tajam, benturan kepentingan politik, bahkan sampai konflik yang mengancam keutuhan kita. Namun, berkat Pancasila sebagai pegangan, Indonesia tetap berdiri kokoh. Sila ketiga mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat fundamental. Kita boleh berbeda, tapi kita tidak boleh terpecah belah. Di era digital seperti sekarang ini, nilai persatuan ini justru menjadi semakin penting. Kita semua pasti sering melihat betapa mudahnya terjadi polarisasi di media sosial. Orang gampang sekali terpancing amarah, saling menghujat, hanya karena perbedaan pilihan atau pendapat. Padahal, semangat Pancasila justru mengajak kita untuk berdialog, mencari titik temu, dan membangun jembatan, bukan malah saling menjatuhkan dan merusak persaudaraan. Sebagai bagian dari generasi muda, saya merasa pelajaran dari sejarah Pancasila ini sebenarnya sederhana, tetapi sangat mendalam. Intinya adalah, Pancasila itu harus dihidupkan dalam tindakan, bukan sekadar dihafalkan dalam ingatan. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang paling kecil dan paling dekat dengan kita. Misalnya, dengan lebih bijak dan menghargai perbedaan pendapat di media sosial, aktif ikut serta dalam kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang suku atau agama teman kita, serta membiasakan diri untuk berpikir kritis namun tetap menyampaikannya dengan cara yang santun dan membangun. Nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kalau kita, generasi muda, bisa meneladani semangat para pendiri bangsa yang rela mengesampingkan ego dan berdebat secara konstruktif demi kebaikan bersama, saya sangat yakin Indonesia akan tetap kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan zaman. Itu tadi refleksi singkat dari saya tentang pelajaran berharga dari sejarah Pancasila. Semoga kita semua, sebagai generasi penerus, bisa terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.